Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafalistiani Rahman dan dua orang teman saya, Cutriska Arista dan Olivera Purnomo. Hari ini kami akan membahas salah satu materi biokimia, yaitu glycolysis, gluconeogenesis, and the pentose phosphate pathway. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cutriska Arista. Sebelumnya kita kenalan dulu sama glukosa. Glukosa itu apa sih? Nah, glukosa itu menempatkan posisi sentral dalam metabolisme tanaman, hewan, dan banyak organisme lainnya. Glukosa ini relatif kaya akan energi potensial dan merupakan bahan bakar yang baik. Oksidasi lengkap glukosa menjadi karbon oksida dan air hasil dari perubahan energi standar bebas menjadi 2.840 kJ per mol. Dengan menyimpan glukosa sebagai molekul tinggi makropolimer seperti pati dan glukogen, suatu sel dapat menimbul sejumlah besar unit heksosa yang mempertahankan asomolarasi sitosilik yang relatif rendah. Ketika kebutuhan energi meningkat, glukosa dapat dilepaskan dari polimer penyimpanan intraseluler yang digunakan untuk menghasilkan ATP, baik secara aerobik maupun anaerobik. Glukosa bukan hanya sebagai bahan bakar yang sangat baik, tapi juga merupakan prekursor yang sangat berseberguna, yang mampu memasok sejumlah besar perantara metabolisme untuk reaksi biosintetik. Bakteri seperti Escherichia coli dapat memperoleh energi dari glukosa, kerangka karbon untuk setiap asam amino, nukleotida, koenzim, dan asam lemak atau perantara metabolisme lain yang dibutuhkan oleh pertumbuhannya. Next. Nah, dalam bab ini kami menjelaskan reaksi individu glukolisis, gluconeogenesis, dan jalur pentosa fosfat dan signifikasi fungsional masing-masing pathway-nya. Kami juga menggambarkan berbagai pirufat yang dihasilkan oleh glukolisis, termasuk fermentasi yang digunakan oleh banyak organisme di habitat anaerobik untuk menghasilkan ATP dan eksploitasi di industri berbagai sumber etanol, asam lemak, dan produk lain yang bermanfaat secara komersial. Nah, di sebelah kiri ada gambar garis besar yang akan kami jelaskan. Seperti glukosa itu bisa menghasilkan pirufat dengan oksidasi via lisis. Dan glukosa juga bisa menghasilkan ribosa 5-fosfat dengan oksidasi di pentosa fosfat di jalur pentosa fosfat. Dan glukosa juga bisa menghasilkan glukogen, starch, dan sukrosa dari penyimpanannya. Di sini ada hasil dari glukosa dan formula lainnya, seperti glukosa plus 2 AD plus ditambah 2 ADPI menjadi 2 pirufat, 2 NADH, 2 H plus, 2 ATP, dan 2 H2O. Next. Nah, sekarang definisi glukosa. Definisi glukolisis. Glukolisis dari bahasa Yunani berasal dari glikis, artinya manis, dan lisis yang berarti pemisahan. Molekul glukosa terdegradasi dalam serangkaian reaksi yang dikatalis oleh enzim untuk menghasilkan 2 molekul senyawa 3 karbon pirufat. Selama reaksi berurutan glikolisis, beberapa energi bebas yang dilepaskan dari glukosa terkandung dalam bentuk ATP dan NADH. Glikolisis dari jalur metabolisme pertama yang harus dijelaskan dan mungkin yang paling dipahami. Dari Edward Buchner pada tahun 1897 tentang fermentasi dan bentuk ekstrak yang rusak dari sel lagi sampai penjelasan seluruh jalur di yeast oleh Otto Warburg dan Hans von Euler-Chelpin. Dan pada otot oleh Gustav Emden dan Otto Meyerhof. Itu pada tahun 1930-an.
Reaksi diglukolisis dalam ekstrak ragi dan ini diumumkan oleh Jacques Loeb pada tahun 1906. Dan di sini ada gambar foto ilmuwan yang menemukan ini. Seperti yang paling kiri itu ada Hans-Wolf Edershelfin dari 1973 sampai 1964. Kemudian yang di tengah ada Gustav Emden itu 1874 sampai 1933. Kemudian ada yang paling kanan ada Otto Meyerhof dari 1884 sampai 1953. Boleh dilanjut? Nah, fermentasi itu apa sih? Fermentasi merupakan istilah umum untuk degradasi anaerob glukosa atau nutrisi organik lain untuk mendapatkan energi. Dilestarikan sebagai ATP, yang kita sering banget dengar itu ATP. Dalam perjalanan evolusi, urutan reaksi perlu dipelajari. Enzim glikolitik vertebrata sangat serupa dalam urutan asam amino dan struktur 3 dimensi. Dari peraturannya atau kayak per fasenya dan dari ketika terbentuknya piruvatnya tersebut. Prinsip termodinamika dan jenis peraturan mekanisme yang mengatur glikolisis adalah umum untuk semua jalur metabolisme sel. Sebuah studi tentang glikolisis bisa berfungsi sebagai model bagi banyak orang aspek jalur pembahasan di bab ini. Selanjutnya. Nah, di sini ada overview glycolysis has two fase. Jadi di sini ada fase persiapan, di sebelah kiri ada fase persiapan, dan sebelah kanan ada fase hasil. Jadi setiap fase yang tertera di sini akan dijelaskan secara terperinci di slide selanjutnya. Di sini ini ada yang di fase paling kiri itu ada fase persiapan, itu adalah first remaining reaction dari glukolisis ATP menjadi ADP, kemudian dia dari glukosa karena membutuhkan ATP dan masukkan ADP, dia menghasilkan glukosa 6-fosfat. Selanjutnya menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Dan second primering sampai ke akhirnya second ATP forming reaction substrate level fosforilasi. Ini akan dijelaskan di bab selanjutnya. Berlanjut. Nah, fase of piruvat. Jadi piruvat ini ada beberapa fase. Seperti fase dari piruvat dengan beberapa pengecualian variasi yang menarik di alam bakteri. Piruvat yang dibentuk oleh glikolisis lebih lanjut di metabolisme melalui salah satu dari 3 rute katabolik. Pada organisme aerobik atau jaringan di bawah kondisi aerobik, glikolisis hanya tahap pertama dalam degradasi lengkap glukosa. Kemudian piruvat teroksidasi dengan hilangnya gugus karboksil sebagai CO2. Untuk menghilangkan gugus asetil koenzim A, asetil kemudian teroksidasi sepenuhnya untuk CO2 oleh siklus asam sitrat. Elektron dari oksidasi ini dilewatkan ke O2 melalui rantai pembawa di mitokondria untuk membentuk H2 atau air. Energi dari reaksi transfer elektron mendorong sintesis ATP dalam mitokondria. Nah, fetus dari piruvat ini bisa kita lihat di gambar di sebelah kiri. Glikolisis membutuhkan 10 oxidative reaction, kemudian menghasilkan 2 piruvat. Dari 2 piruvat tersebut menghasilkan 2 lagi. Nah, anaerobic condition itu menghasilkan itu menghasilkan 2 laktat. Fermentasi dari laktat ke kontraksi otot atau tulang in erythrocyte
di lain-lain sel dan di beberapa organisme, dan lainnya di hypoxic or anaerobic condition itu menghasilkan etanol plus 2 CO2. Itu merupakan fermentasi dari etanol ke yeast. Kemudian dari dua piruvat tersebut juga menghasilkan kondisi yang dihasilkan oleh kondisi aerobik. Dari kondisi aerobik itu bisa menghasilkan 2 CO2 sama asetil-CoA. Dari 2 asetil-CoA itu membutuhkan citric acid cycle. Jadi melewati citric acid cycle, kemudian menghasilkan 4 CO2 dan 4 H2O. Yang kemudian dibutuhkan oleh hewan, tumbuhan, dan beberapa mikrobial yang hidup di bawah kondisi aerobik atau kondisi yang memerlukan oksigen. Selanjutnya. Nah, ini selanjutnya untuk molekul glukosa terdegradasi ke piruvat, 2 molekul ATP dihasilkan dari ADP dan PI. Persamaan glukosa menjadi 2 proses konversi glukosa menjadi piruvat, yaitu eksergonik. Seperti yang di bawah, glukosa plus 2 NAD menjadi 2 piruvat plus 2 NADH menjadi plus 2H+. Kemudian formation of ATP from ADP and PI which endergonic. Jadi persamaan itu ada 2 proses. Yang pertama eksergonik sama endergonic. Kalau eksergonik menghasilkan 146 kJ per mol, sedangkan endergonic itu menghasilkan 61,0 kJ per mol. Dan terus the sum of equation itu dari kayak equation 14.2 sampai 14.3 itu menghasilkan overall standard free energy yang dirubah menjadi glikolisis. Itu adalah minus 83 kJ per mol. Selanjutnya. Nah, energi yang tersisa dalam glikolisis piruvat dirilis hanya sebagian kecil dari total energi yang tersedia dari molekul glukosa. 2 molekul piruvat terbentuk oleh glikolisis masih mengandung sebagian besar energi potensi kimia glukosa. Energi yang diekstraksi dengan reaksi oksidatif dalam siklus asam sitrat bab 16 yang akan dibahas lebih lengkap, dan fosforilasi oksidatif di bab 19 yang akan lebih lengkap dibahas. Selanjutnya. Importance of phosphorylated intermediates. Jadi yang penting dari fosforilasi intermediate fosforilasi. Itu yang pertama ada karena membran plasma umumnya kurang pengangkut untuk fosforilasi gula, zat tidak dapat meninggalkan sel. Setelah fosforilasi awal, tidak ada energi lebih lanjut diperlukan untuk mempertahankan phosphorylated intermediate di sel. Meskipun perbedaan besar dalam konsentrasi intraseluler dan ekstraseluler mereka. Yang kedua adalah fosforil kelompok komponen penting dalam konvergasi enzimatik energi metabolik. Energi yang dilepaskan dalam kerusakan ikatan fosfoandin atau seperti yang kita kenal strat dalam pembentukan ester fosfat seperti glukosa 6-fosfat. Energi tinggi senyawa fosfat terbentuk dalam glikolisis, yaitu 1,3 bifosfoliglycerat dan fosfoenol piruvat. Menyumbang kelompok fosforil untuk ATP untuk membentuk ATP. Yang ketiga itu ada mengikat energi yang dihasilkan dari pengikat kelompok fosfat ke situs aktif enzim menurunkan energi aktivasi yang meningkatkan spesifitas reaksi enzimatik. Kelompok fosfat, ADP, ATP, dan bentuk lain dari zat glikolitik membentuk kompleks dengan Mg2. Dan substrat sitrus pengikat untuk enzim glikolitik
khusus yang kompleks Mg2 ini, kebanyakan enzim glikolitik memerlukan Mg2 untuk kegiatannya, untuk berproses. Lanjut. Nah, ini adalah fase persiapan dari glikolisis untuk menjadi ATP. Dari fase persiapan, glikolisis membutuhkan ATP dalam fase persiapan glikolisis. Dua molekul ATP dikasihkan ke rantai heksosa di cleave menjadi dua trios fosfat. Realisasi bahwa fosforilasi heksosa yang terintermediate di glikolisis datang perlahan-lahan dan secara kebetulan. Pada tahun 1906, Arthur Harden dan William Young menguji hipotesis bahwa inhibitor enzim proteolytik akan menstabilkan enzim glucofermenting dalam ekstrak ragi. Mereka menambah darah serum yang mengandung inhibitor enzim proteolytik ekstrak ragi dan diamati prediksi simulasi dari metabolisme glukosa tersebut. Namun, dalam percobaan kontrol yang dimaksud untuk menunjukkan bahwa ketika serum mendidih menghancurkan kegiatan stimulasi, mereka menemukan bahwa serum rebus yang efektif dengan merangsang glikolisis. Pemeriksaan yang menguji isi dari serum rebus menunjukkan bahwa fosfat anorganik adalah tanggung jawab atas stimulasi. Harden dan Young segera menemukan bahwa glukosa ditambah ke ekstrak ragi adalah kemudian mereka mengkonversi menjadi biofosfat heksosa atau dikenal sebagai Harder-Young ester, akhirnya diidentifikasi sebagai fruktosa 1,6-bifosfat. Ini adalah awal dari seri panjang investigasi dari peran dalam akhirnya investigasi pada peran ester organik fosfat dalam biokimia yang telah menyebabkan pemahaman kita saat ini sebagai peran sentral dari kelompok fosforil transfer dalam biologi. Lanjut. Nah, ini masuk ke dalam fase persiapan dari glikolisis ATP. Lanjut. Nih, yang fase pertama, tahap pertama ada fosforilasi glukosa dalam langkah pertama dari glikolisis. Glukosa diaktifkan untuk reaksi berikutnya oleh fosforilasi pada karbon 6 yang dihasilkan glukosa 6-fosfat dengan ATP sebagai donor fosforil. Jadi, di rantai glukosa ada OH. Nah, ketika mau dirubah, dia membutuhkan reaksi heksokinase yang memerlukan si enzim kataliknya adalah Mg2. ATP dibutuhkan untuk reaksi katalis, kemudian dihasilkan ADP. Dan selanjutnya, yang dihasilkan adalah si 6-fosforil itu nempel di karbon nomor 6. Jadi menjadikan hasil glukosa 6-fosfat. Nah, reaksi ini yang irreversibel di bawah kondisi intraseluler dikatalis oleh heksokinase. Heksokinase seperti banyak kinase lainnya membutuhkan Mg2+ untuk aktivasinya. Karena substrat yang sebenarnya dari enzim tidak ATP4 tetapi kompleks menjadi Mg-ATP2. Jadi kenapa dia masih membutuhkan Mg2+? Karena si ATP-nya itu bukan bentuk kompleks. ATP-nya masih dalam bentuk Mg-ATP2. Jadi dia membutuhkan Mg2+ untuk menjadikan ATP menjadi kompleks di ATP. Membuat internal fosfor atom target yang lebih mudah untuk serangan neofilik oleh OH glukosa. Gerakan ini membawa ATP lebih dekat ke molekul glukosa
juga terkait enzim yang menghalangi akses air atau dari pelarut. Lanjut. Nah, dari tahap kedua merupakan konversi glukosa 6-fosfat menjadi 6-fosfafruktosa enzim fosforihexose isomerase atau fosforiglukosa isomerase mengkatalis isomerasi reversibel dari glukosa 6-fosfat dosis untuk fruktosa 6-fosfat ketose. Reaksinya adalah yang glukosa 6-fosfat itu terjadi reaksi bolak-balik, yaitu dia membutuhkan katalis fosforhexose isomerase, yaitu enzim fosforoksaisomerasi, dan kemudian menghasilkan hal yang sama, tapi di C nomor 1 ketempelan dari OH. Jadi menghasilkan fruktose 6-fosfat. Reaksi hasil yang mudah ini di kedua arah, seperti yang mungkin diharapkan dari perubahan yang relatif kecil dalam energi bebas standar, isomerasi ini memiliki peran penting di keseluruhan jalur glikolitik sebagai penataan ulang karbonil dan hidroksil 1 dan karbon 2 adalah pendahuluan yang diperlukan untuk langkah selanjutnya. Fosforilasi yang terjadi di berikut organisme bahwa kelompok di karbon 1 pertama dikonversi dari karboksil ke OH, dan dalam reaksi berikutnya pembelahan ikatan antara C3, karbon 3 dan karbon 4 memerlukan gugus karbonil di karbon 2. Jadi karena dia dirombak, setiap C itu menjadi khususnya karbon C1 itu menjadi alkohol, yang tadinya karbonil menjadi alkohol. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di tahap ketiga itu ada fosforilasi dari fruktosa 6-fosfat untuk fruktosa 1,6-bifosfat di kedua reaksi priming 2 glukolisis. Fosfofruktokinase 1 atau PFK1 mengkatalis transfer gugus fosforil dari ATP ke fruktosa 6-fosfat untuk menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. Jadi ini menghasilkan dari glukosa 6-fosfat, dia membutuhkan si enzim PFK1 tadi. Tetap dia memerlukan Mg2+ untuk mengubah ATP menjadi ADP kompleks, kemudian merubah si yang digambar di reaksi sebelumnya, karbon 1 itu menjadi alkohol. Kemudian setelah terjadi dikatalis oleh PFK1 yang di rantai 1 berubah menjadi bifosfat juga, jadi fosfat. Jadi di sini ada fruktase yang rantai siklik fruktase 1,6 karena fosfatnya ada di dua tempat, di rantai 1 dan rantai 6, di karbon 1 dan karbon jadi namakan fruktosa 1,6 bifosfat. Kenapa bi? Karena fosfatnya ada dua, jadi bifosfat. Selanjutnya. Nah, reaksi atau tahap yang keempat, pembelahan fruktosa 1,6 bifosfat enzim fruktosa 1,6 bifosfat aldose sering disebut hanya aldose mengkatalis kondensasi aldol reversibel. Fruktosa 1,6 bifosfat adalah di cleave bahwa menghasilkan 2 fosfat triose yang berbeda di gliserildehid 3 fosfat dosisnya dan dehidroksiton bifosfat. Nah, menghasilkan reaksi fruktosa 1,6 bifosfat itu direaksi bolak-balik oleh aldolse dari, jadi si dihidroksinase fosfat ditambah gliseraldehid 3 fosfat
menghasilkan 23,8 kJ per mol. Jadi si fruktosa 1,6 bifosfat kalau dikatalis oleh aldose, jadi terdapat dua jenis aldoses. Yang kelas 1 aldoses ditemukan pada hewan dan tumbuhan yang menggunakan mekanisme yang ditunjukkan pada gambar 14.5, sama enzim kelas 2 adalah di jamur dan bakteri. Tidak terbentuk dasar CF menengah. Sebaliknya, ion seng tempat aktif koordinasi dengan karbonil oksigen di karbon 2, Zn2, polariz gugus karbonil dan menstabilkan intermediate enolat yang dibuat dalam rangka pembelahan ikatan COC. Lanjut. Nah, selanjutnya ada introkonversi dari triose fosfat, hanya salah satu dari dua triose fosfat yang dibentuk oleh aldosal. Jadi dari reaksi tadi kan katalis aldosal jadi menjadi dua kelas aldosal. Yang pertama itu jadi hidroksakton fosfat, sama yang kedua jadi glyceraldehyde 3 fosfat. Nah, keduanya itu diisomerasi kan dikonvert menjadi glyceraldehyde 3 fosfat jadi kelima enzim of the sequence triose fosfat isomerase. Jadi karena dua fosfat itu jadi dua, nah si hidroksakton fosfat itu dikatalis oleh enzim triose fosfat isomerase menjadi glyceraldehyde 3 fosfat. Yang kalau baca itu di karbon nomor 1 si fosfatnya. Lanjut. Nah, ini selanjutnya masuk ke tahap the payoff fase of glycolysis yield ATP and NADH. Jadi ini fase hasil dari glycolysis dari yield ATP dan NADH. Lanjut. Selanjutnya, tahap ke-6 itu ada oksidasi glyceraldehyde 3 fosfat untuk 1,3 bifosfogligiserat. Langkah pertama yang tahap hasil dari oksidasi glyceraldehyde 3 fosfat 1,3 bisfosforigliserat dikatalis oleh glyceraldehyde 3 dehidrogenase fosfat. Jadi glyceraldehyde fosfat 3 fosfat itu ditambah dengan inorganik fosfat. Itu menggunakan katalis glyceraldehyde 3 fosfat dehidrogenase karena proses bolak-balik, jadi dia membutuhkan NADH untuk mengkatalis bersama dengan glyceraldehyde 3 fosfat dehidrogenase, kemudian menghasilkan NADH dan H+. Dan hasilnya menghasilkan 1,3 bifosfoglycerat. Karena 1,3 karena dia terdapat di rantai karbon 1 dan 3. Kenapa Bi? Karena bifosfoglyceratnya ada 2. Ini adalah yang pertama dari dua reaksi penghemat energi dari glukolisis yang akhirnya menyebabkan pembentukan ATP. Reaksi ini di mana NAD+ dibuat ulang diurai secara terperinci dalam bagian 1,3 dan pembahasan fats alternatif dari pirufat. Selanjutnya. Nah, ini ada rangkaian dari glyceride fosfat dehydrogenase reaction. Jadi, reaksi yang pertama itu glyceride formatting to F enzim substrat kompleks. Jadi kayak memformulasikan enzim menjadi kompleks. Yang kedua, serangkaiannya akan jelas lanjut pada slide selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini ada fase ke-7 atau fase kedua dari hasil.
Fosforil transfer dari 1,3 bifosforat untuk ADP enzim fosforigliserat kinase mentransfer kelompok fosforil energi tinggi dari gugus karbosil dari 1,3 bifosfogliserat untuk ADP membentuk ATP dan 3 fosfogliserat. Nah, jadi dari hasil 1,3 bifosfogliserat itu kan ditambahkan ADP, terus dikatalis oleh fosforigliserat kinase dan dibantu oleh Mg2+, menghasilkan dua. Yang pertama menghasilkan 3 fosforigliserat, yang kedua menghasilkan ATP. Nah, perhatikan bahwa fosforigliserat kinase dinamain untuk reaksi terbalik. Enzim ini bertindak dalam arah yang disarankan oleh kode selama glikolisis dan bentuk asimilasi CO2 fotosintetik hasil dari reaksi yang digabungkan. Tingkat substrat fosforilasi melibat enzim larut dalam kimia intermediat, yaitu 1,3 bifosfogliserat dalam kasus ini. Respirasi fosforil terkait di sisi lain melibatkan enzim membran terikat dan transmembran gradien proton. Lanjut. Nah, yang ke-8 ada konversi 3 fosforigliserat untuk fosfogliserat. Enzim fosfogliserat, enzim mengkatalis pergeseran reversibel dari fosforil antara karbon 2 dan 3 gliserat. Mg2+ penting pada reaksi ini. Nah, jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa Mg2+ selalu ikut andil dalam mengkatalis sebuah pengkonversian ini. Nah, jadi 3 fosfogliserat itu dikatalis oleh fosfogliserat mutase dibantu oleh Mg2+ dan dengan reaksi bolak-balik menghasilkan 2 fosfogliserat. Nah, reaksi ini terjadi dalam 2 langkah. Sebuah kelompok fosforil awal melekat pada residunya dari enzim transfer ke gus hidroksil di karbon 2 dari 3 bifosfogliserat membentuk 2,3 bisfosfogliserat. Kelompok fosforil dari karbon 3 dari 2,3 BPG kemudian dipindahkan ke residunya. Nah, residu tersebut menghasilkan 2 fosfogliserat dan regenerasi enzim. Itu adalah komponen utama dari 5 dari eritosit di mana mengatur afinitas hemoglobin untuk oksigen. Lanjut. Nah, selanjutnya di tahap 9, yaitu dehidrasi 2 fosfogliserat dan fosfonil pirufat dalam reaksi glukolitik. Kedua menghasilkan senyawa dengan potensi transfer kelompok fosforil tinggi. Analisa mempromosikan penghambusan reversibel molekul air dari 2 fosfogliserat untuk menghasilkan fosfoenol pirufat atau PEP. Nah, dari 2 fosfogliserat dibantu oleh enzim enolase dengan reaksi bolak-balik dan membutuhkan H2O menghasilkan fosfoenol pirufat. Jadi berubah pada rantai ke pertama pada C. Jadi dia yang tadinya karbonnya berikatan dengan oksigen, dia menjadi ikatan ganda karbon tersebut. Mekanisme reaksi NLC meskipun perubahan standar yang relatif kecil dari reaksi ini, ada perbedaan yang sangat besar dalam energi bebas standar hidrolisis dari kelompok fosforil dari reaktan dan produk. Meskipun 2 fosfogliserat dan fosfoenol pirufat mengandung hampir sejumlah total energi yang sama, hilangnya molekul air dari fosfogliserat menyebabkan redistribusi energi dalam molekul sangat meningkat. Energi bebas standar hidrolisis kelompok menjadi fosforil. Selanjutnya. Nah, reaksi yang ke-10 atau reaksi yang terakhir dari hasil pirufat
itu adalah transfer gugus fosforil dari fosfoenol pirufat untuk ADP. Langkah terakhir dalam glikolisis adalah transfer kelompok fosforil dari fosfoenol pirufat untuk ADP. Katalis oleh pirufat kinase dan memerlukan K+ dan Mg2+ atau Mn2+. Nah, ini yang sebelah kanan adalah reaksinya. Reaksi fosfoenol pirufat ditambah dengan ADP dan membutuhkan katalis pirufat atau enzim pirufat kinase dan dibantu oleh Mg2+ dan K+, itu menghasilkan 2, yaitu pirufat dan ATP. Nah, selanjutnya dalam fosforilasi tingkat substrat ini, produk pirufat pertama yang muncul bentuk enol, kemudian teotomerizas cepat dan non-enzimatis untuk bentuk keto, dan didominasi pada pH 7 atau pH netral. Nah, dari pirufat ini atau enol form, itu terjadi reaksi bolak-balik yang dibantu oleh teotomerizasi, yaitu menghasilkan pirufat keto form. Dari enol dibantu teotomerizasi menjadi keto. Selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya terima kasih. Jangan dulu. Lip. Ini Udah. Selanjutnya adalah glikolisis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Cut, di sini saya akan sedikit mereview. Jadi glikolisis adalah jalur universal di mana molekul glukosa dioksidasi menjadi 2 molekul pirufat dengan energi yang disimpan sebagai ATP dan NADH. Nah, di bawah ini merupakan reaksi umum dari glikolisis, yaitu glukos plus 2 NAD+, plus 2 ADP plus 2 PI akan berubah menjadi 2 pirufat plus 2 NADH plus 2 H+, plus 2 ATP dan plus 2 H2O. Nah, jadi 2 molekul NADH yang dibentuk saat glikolisis di dalam sitosol pada kondisi aerobik. 2 molekul NADH ini nantinya akan dioksidasi ulang menjadi NAD+ melalui transfer elektron pada rantai transfer elektron. Rantai transfer elektron akan membawa elektron ke tujuan akhir mereka, yaitu oksigen. Pemindahan elektron dari NADH ke oksigen dalam mitokondria akan menghasilkan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi. Nah, di bawah ini merupakan reaksi dari rantai transfer elektron, yaitu 2 NADH plus 2 H+, plus oksigen menjadi 2 NAD+, plus 2 H2O. Next. Nah, terdapat 2 fase glikolisis. Yang pertama adalah fase persiapan atau preparatory phase. Jadi, pada fase persiapan, ATP akan digunakan untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 1,6 difosfat. Ikatan antara C3 dan C4 kemudian dipecah untuk menghasilkan 2 molekul triose fosfat. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, di sini terlihat ada persiapan dimulai dari awal, yaitu first priming reaction. Jadi glukosa menggunakan ATP untuk berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian step yang kedua, glukosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu step yang ketiga atau second priming reaction, fruktosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6 fosfat yang menggunakan ATP juga. Dan yang terakhir pada tahap keempat ini, ikatan antara C3 dan C4 dari glukosa 1,6 difosfat akan dipecah untuk menghasilkan 2 molekul triose fosfat atau nama lainnya adalah glyceraldehyde trifosfat plus dihidroksiaseton fosfat. Next. Yang fase kedua dari glikolisis adalah fase hasil atau payoff phase. Jadi pada fase ini masing-masing dari 2 molekul glyceraldehyde 3-fosfat yang berasal dari glukosa akan mengalami oksidase pada karbon pertama. Energi dari reaksi oksidasi ini digunakan dalam pembentukan 1 NADH dan 2 ATP per triose fosfat yang telah teroksidasi. Jadi kesimpulannya
gliseraldehyda 3 fosfat, kita akan mendapatkan 2 NADH dan 4 ATP. Di bagian di samping terlihat proses dari fosfatil yang cukup lebih panjang daripada fase yang pertama. Jadi gliseraldehyda 3 fosfat akan mengalami oksidasi dan fosforilasi menjadi 1,3 bifosfogliserat. Lalu 1, bifosfogliserat ini akan berubah menjadi 3 fosfogliserat yang menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya 3 fosfogliserat akan berubah menjadi 2 fosfogliserat dan 2 fosfogliserat akan berubah menjadi fosfoenol piruvat yang menghasilkan 2 H2O. Lalu fase terakhir fosfoenol piruvat akan berubah menjadi piruvat dan menghasilkan 2 ATP. Next. Selanjutnya adalah regulasi glikolisis. Jadi fluktuasi glukosa pada jalur glikolitik diatur untuk mempertahankan level ATP yang hampir konstan dan sebagai persediaan zat untuk peran biosintesis. Penyesuaian dalam tingkat glikolisis dicapai melalui yang pertama adalah interaksi yang kompleks antara konsumsi ATP, regulasi NADH, dan regulasi alosterik dari beberapa enzim glikolitik, yaitu heksokinase, PFK1, dan piruvat kinase. Yang kedua adalah fluktuasi konsentrasi metabolit kunci yang mencerminkan keseimbangan seluler antara produksi dan konsumsi ATP. Pada jangka waktu yang lama, glikolisis diatur oleh hormon glukagon, epinefrin, dan insulin, dan oleh perubahan dalam ekspresi gen beberapa enzim glikolitik. Next. Selanjutnya adalah Pasteur effect. Jadi, selama studinya tentang fermentasi glukosa oleh ragi, Louis Pasteur menemukan bahwa tingkat dan jumlah total konsumsi glukosa lebih besar terjadi dalam kondisi anaerob daripada aerob. Dasar biokimia efek Pasteur dapat menjelaskan perbedaan ATP yang dihasilkan pada kondisi aerobik dan anaerobik. Yang pertama, ATP yang dihasilkan dari glikolisis pada kondisi anaerob sebanyak 2 ATP per 1 molekul glukosa. Sementara ATP yang dihasilkan dari glikolisis pada kondisi aerob sebanyak 30 atau 32 ATP per 1 molekul glukosa. Kesimpulannya, kondisi anaerob membutuhkan 15 molekul glukosa untuk mendapatkan ATP yang sebanding dengan 1 molekul glukosa pada kondisi aerob. Next. Selanjutnya adalah jaringan kanker memiliki derajat katabolisme glukosa. Jadi, penyerapan glukosa berlangsung sekitar 10 kali lebih cepat di sebagian besar sel tumor atau sel kanker dibandingkan dengan jaringan non-kanker. Sel tumor mengambil lebih banyak glukosa daripada sel normal untuk mengubahnya menjadi piruvat atau energi bagi sel. Nah, sel-sel tumor ini umumnya mengalami hipoksia. Hipoksia itu adalah keadaan di mana suplai oksigen terbatas. Jadi karena sel tumor ini kekurangan jaringan kapiler untuk memasok oksigen. Akibatnya sel tumor bergantung pada glikolisis anaerob untuk sebagian besar produksi ATP mereka. Nah, tingkat glikolitik yang tinggi juga dapat terjadi karena jumlah mitokondria dalam sel tumor lebih sedikit. Next. Sebagai tambahan, beberapa sel tumor memproduksi beberapa enzim glikolitik secara berlebihan, seperti isozim heksokinase. Jadi, enzim ini dapat memonopoli ATP yang diproduksi di mitokondria. ATP ini digunakan untuk mengubah glukosa menjadi glukosa non-fosfat dan menjadikan sel melanjutkan proses glikolisis. Hipoksia inducible transcription factor atau HIF1 adalah protein yang bekerja pada tingkat sintesis mRNA untuk merangsang sintesis setidaknya 8 enzim glikolitik. Hal ini memberikan sel tumor kapasitas untuk bertahan hidup pada kondisi anaerob. Next. Selanjutnya adalah ahli biokimia Jerman, yaitu Otto Warburg.
Jadi Otto Warburg ini adalah orang pertama pada awal tahun 1928 yang membuktikan bahwa sel tumor memiliki tingkat metabolisme glukosa yang lebih tinggi daripada jaringan lain. Dengan rekan-rekannya, Warburg memurnikan dan mengkristalkan 7 enzim glikolisis. Dalam studi ini, ia mengembangkan dan menggunakan alat eksperimental yang merevolusi studi biokimia metabolisme oksidatif yang bernama Warburg manometer, yang dapat mengukur langsung konsumsi oksigen dengan memonitor perubahan volume gas. Next. Nah, di samping ini merupakan alat Warburg manometer. Jadi, Warburg manometer ini memungkinkan pengukuran kuantitatif setiap enzim dengan aktivitas oksidasi. Warburg dianggap oleh banyak ahli biokimia memiliki kontribusi untuk banyak bidang biokimia lainnya, termasuk respirasi, fotosintesis, dan enzim metabolisme perantara. Warburg memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1931 di fisiologi atau kedokteran. Next. Selanjutnya adalah glikogen dan pati terdegradasi oleh fosforolisis. Jadi, glikogen dalam jaringan hewan dan mikroorganisme serta pati dalam tanaman dapat berpindah-pindah untuk digunakan dalam sel yang sama oleh reaksi fosfolitik yang dikatalisis oleh glikogen fosforilase untuk glikogen atau pati fosforilase untuk pati dalam tanaman. Jadi, fosforolisis ini mempertahankan sebagian energi ikatan glikosidik dalam glukosa ester fosfat 1-fosfat. Nah, jadi glukosa 1-fosfat yang dihasilkan oleh glikogen fosforilase atau pati fosforilase ini nanti akan dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat oleh fosfoglukomutase yang dapat mengkatalisasi reaksi reversibel seperti yang terlihat di bawah ini reaksinya. Jadi glukosa 1-fosfat akan diubah oleh fosfoglukomutase menjadi glukosa 6-fosfat dan merupakan reaksi reversibel. Next. Nah, glukosa fosfat yang terbentuk dapat memasuki glikolisis atau jalur lain seperti jalur fosfapentosa. Nah, fosfoglukomutase pada dasarnya menggunakan mekanisme yang sama dengan fosfogliserat mutase. Mutase adalah subkelas dari isomerase. Nama umum mutase diberikan kepada enzim yang mengkatalisis transfer kelompok fungsional dari satu posisi ke posisi lain dalam molekul yang sama. Next. Selanjutnya adalah polisakarida dan disakarida pada makanan mengalami hidrolisis menjadi sakarida. Bagi kebanyakan manusia, pati adalah sumber utama karbohidrat dalam makanan. Pencernaan dimulai di mulut, di mana saliva amilase akan menghidrolisis ikatan glikosidik internal pada pati, menghasilkan fragmen atau polisakarida pendek atau oligosakarida. Nah, di samping ini merupakan salah satu contoh perubahan dari polisakarida dan disakarida menjadi monosakarida. Jadi glikogen atau starch nantinya akan diubah menjadi D-glukos atau D-fruktos, yaitu yang merupakan salah satu oligosakarida. Next. Di perut, saliva amilase diinaktivasi oleh pH rendah, tetapi bentuk kedua amilase disekresikan oleh pankreas usus kecil untuk melanjutkan proses pemecahan molekul pati. Namanya adalah pankreas amilase. Jadi pankreas amilase ini menghasilkan maltosa dan maltotriosa dan oligosakarida yang disebut limit dextrin. Maltosa dan dextrin terdegradasi oleh enzim dari sel epitel usus. Selanjutnya disakarida harus dihidrolisis menjadi monosakarida sebelum memasuki sel. Disakarida pada usus dan dextrin dihidrolisis oleh enzim yang menempel pada permukaan luar sel epitel usus. Next. Nah, berikut merupakan contoh hidrolisis dari penjelasan yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu dextrin, maltosa, laktosa, fruktosa, dan trehalose. Diubah menjadi oligosakarida, dari polisakarida menjadi dari disakarida menjadi monosakarida. Maaf. Nah, setiap disakarida memiliki enzim yang mengubah menjadi monosakaridanya berbeda-beda.
Contohnya dextrin yang berubah menjadi D-glukos itu diubah oleh enzim dextrinase. Sementara maltosa diubah oleh enzim laktase. Laktosa diubah oleh enzim laktase menjadi galaktosa dan glukos. Sukrosa hidrolisis oleh enzim sukrase menjadi fruktosa dan glukos, dan yang terakhir trehalosa dihidrolisis oleh enzim trehalase menjadi glukos. Jadi monosakarida yang terbentuk secara aktif ini nantinya akan diangkut ke dalam sel epitel, kemudian masuk ke dalam darah untuk dibawa ke berbagai jaringan, di mana monosakarida akan terfosforilasi dan disalurkan dalam proses glikolitik. Next. Selanjutnya adalah berlanjut dari yang tadi, saat si monosakarida ini telah memasuki sel epitel, maka akan terjadi transportasi glukosa dalam sel epitel usus seperti yang terlihat pada gambar. Jadi glukosa akan ditransportasikan dengan Na+ melintasi membran plasma apikal ke dalam sel epitel. Terlihat bahwa 2 Na+ yang berwarna merah nantinya akan membantu glukosa untuk memasuki membran plasma apikal ke sel epitel. Selanjutnya bergerak melalui sel ke permukaan basal, di mana glukosa akan masuk ke dalam darah melalui GLUT2 yang merupakan transporter glukosa pasif. Jadi terlihat setelah glukosa masuk ke dalam epitel, dia akan masuk ke dalam kotak yang berwarna biru yang merupakan GLUT2 yang merupakan transporter glukosa pasif. Selanjutnya, ATPase, Na+, dan K+ akan terus berlanjut memompa Na+ keluar untuk mempertahankan gradien Na+ untuk terus melakukan pengambilan glukosa. Next. Selanjutnya adalah intoleransi laktosa. Jadi, intoleransi laktosa ini sering terjadi pada orang dewasa pada sebagian besar populasi manusia, kecuali yang berasal dari Eropa Utara dan beberapa bagian Afrika. Hal ini terjadi karena orang-orang dari Eropa Utara dan beberapa bagian negara Afrika telah kehilangan sebagian besar atau semua aktivitas laktase sel-sel usus setelah masa kanak-kanak. Laktosa tidak mungkin sepenuhnya dicerna dan diserap di usus kecil. Saat laktosa yang tidak tercerna masuk ke usus besar, maka bakteri akan mengubahnya menjadi produk beracun yang menyebabkan kanker dan diare. Masalahnya kan semakin rumit karena laktosa yang tidak tercerna akan membuat penumpukan di bagian besar usus perut. Next. Selanjutnya adalah hidrolisis fruktosa. Jadi pada sebagian besar organisme, heksosa selain glukosa dapat menjalani glikolisis setelah konversi menjadi turunan terfosforilasi. Contohnya adalah D-fruktosa. D-fruktosa ini hadir dalam bentuk bebas di banyak buah-buahan. D-fruktosa dibentuk oleh hidrolisis sukrosa di usus kecil vertebrata yang difosforilasi oleh heksokinase. Ini adalah cara umum masuknya fruktosa ke dalam glikolisis di otot dan ginjal dengan persamaan sebagai berikut. Nah, di bawah ini merupakan reaksi dari perubahan fruktosa menjadi fruktosa 6-fosfat. Jadi, fruktosa plus ATP dengan bantuan oleh heksokinase akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat plus ADP. Next. Namun, di hati, fruktosa masuk melalui jalur yang berbeda. Enzim hati fruktokinase mengkatalisis fosforilasi fruktosa di C1 dan bukan di C6 dengan persamaan fruktosa plus ATP menjadi fruktosa 1-fosfat plus ADP. Kalau tadi kan reaksinya mengubah fruktosa menjadi fruktosa 6-fosfat karena mengkatalisis di karbon nomor 6. Tapi kalau untuk fruktosa yang memasuki jalur hati, maka itu akan diubah pada karbon nomor 1. Jadi reaksinya sedikit berbeda. Kemudian fruktosa 1-fosfat ini akan berubah menjadi gliseraldehida dan dihidroksi aseton fosfat oleh enzim fruktosa 1-fosfat aldolase seperti yang terlihat di gambar di samping. Jadi fruktosa 1-fosfat akan diubah oleh enzim fruktosa 1-fosfat aldolase menjadi dua produk, yaitu dihidroksi aseton fosfat plus gliseraldehid. Next.
Tadi kan produknya adalah dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida kan. Jadi dihidroksiaseton fosfat ini akan dikonversi menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim glycolytic triose isomerase fosfat. Sementara akan difosforilasi oleh ATP dan triosekinase menjadi gliseraldehida 3. Nah, ini merupakan salah satu contoh reaksi, yaitu yang gliseraldehida. Jadi gliseraldehida plus ATP diubah oleh enzim triosekinase berubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat plus ADP. Nah, kesimpulannya, kedua produk hidrolisis fruktosa 1-fosfat akan masuk ke jalur glikolitik sebagai gliseraldehida 3-fosfat. Next. Selanjutnya tadi kan D-fruktosa. Selanjutnya adalah D-galaktosa. Jadi D-galaktosa ini merupakan produk hidrolisis dari disakarida laktosa atau gula susu. D-galaktosa melewati darah dari usus ke hati. Pertama, difosforilasi pada karbon pertama dengan menggunakan ATP oleh enzim galaktokinase. Reaksinya, galaktosa plus ATP diubah oleh enzim galaktokinase menjadi galaktosa 1-fosfat plus ADP. Kemudian, galaktosa 1-fosfat ini akan dikonversi menjadi epimernya, yaitu glukosa 1-fosfat di karbon nomor 4 oleh serangkaian reaksi, di mana fungsi UDP atau uridin difosfat sebagai pembawa koenzim seperti kelompok heksosa. Next. Nah, ini merupakan konversi dari galaktosa menjadi glukosa 1-fosfat atau epimernya. Jadi epimerisasi, nama reaksinya pertama-tama akan melibatkan oksidasi kelompok karbon nomor 4 OH menjadi keton. Kemudian reduksi dari keton ini menjadi OH dengan inversi konfigurasi di karbon nomor 4. NAD adalah faktor untuk oksidasi dan reduksi. Nah, pada konversi dari galaktosa menjadi glukosa 1-fosfat ini, terdapat 3 enzim yang berperan penting, yaitu galaktokinase. Enzim pertama, terlihat pada reaksi galaktokinase ini berfungsi untuk mengubah galaktosa menjadi galaktosa 1-fosfat. Selanjutnya, setelah menjadi galaktosa 1-fosfat akan diubah oleh 2 enzim, yaitu galaktosa 1-fosfat uridinotransferase dan UDP glukos 4 epimerase menjadi epimernya, yaitu glukos 1-fosfat. Next. Nah, kekurangan pada salah satu dari 3 enzim di jalur pengubahan galaktosa menjadi glukos 1-fosfat, yaitu dapat menyebabkan galaktosemia pada manusia. Jadi galaktosemia ini ada 3 macam, ada galaktokinase defisiensi galaktosemia, ada transferase defisiensi galaktosemia, dan ada epimerase defisiensi galaktosemia. Yang pertama adalah galaktokinase defisiensi galaktosemia, yaitu kondisi di mana konsentrasi tinggi galaktosa ditemukan dalam darah dan urin. Pada bayi dapat mengakibatkan katarak yang disebabkan oleh pengendapan galaktitol metabolit galaktosa di lensa mata. Gejala pada gangguan ini relatif ringan. Pembatasan ketat konsumsi galaktosa dalam makanan sangat mengurangi tingkat keparahan penyakit ini. Yang kedua adalah transferase defisiensi galaktosemia, yaitu kondisi yang lebih serius daripada galaktokinase defisiensi galaktosemia. Jadi penyakit ini ditandai dengan pertumbuhan yang buruk pada anak-anak, kelainan bicara, defisiensi mental, dan kerusakan hati yang mungkin berakibat fatal, bahkan ketika konsumsi galaktosa dikontrol secara ketat. Selanjutnya adalah epimerase defisiensi galaktosemia. Jadi kondisi ini tidak terlalu parah saat konsumsi galaktosanya dikontrol dengan cermat. Next. Nah, tadi glukosa terus galaktosa, sekarang adalah D-manosa. Jadi D-manosa atau D-manos ini dirilis dalam pencernaan dari berbagai polisakarida dan glikoprotein makanan. D-manosa dapat difosforilasi di karbon nomor 6 oleh heksokinase
Seperti yang terlihat pada reaksi di bawahnya, yaitu manosa plus ATP diubah oleh heksakinase menjadi manosa 6-fosfat plus ADP. Nah, manosa 6-fosfat ini diisomerisasi oleh fosfomomanosa isomerase untuk menghasilkan fruktosa 6-fosfat sebagai perantara glikolisis. Next. Selanjutnya adalah pirufat pada kondisi anaerob atau fermentasi. Jadi pirufat ini memiliki peranan penting dalam katabolisme karbohidrat. Dalam kondisi aerobik, pirufat yang dioksidasi akan menjadi asetat yang memasuki siklus transitrat dan dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air. Sementara NADH dibentuk oleh dehidrogenasi gliseraldehida 3-fosfat yang pada akhirnya direoksidasi menjadi NAD+ dengan mengirimkan elektronnya ke oksigen dalam respirasi mitokondria. Next. Namun dalam kondisi hipoksia adalah kondisi rendahnya kadar oksigen di saluran jaringan seperti pada otot rangka yang sangat aktif, dalam jaringan tanaman yang tegang, atau dalam bakteri asam laktat. NADH yang dihasilkan oleh glikolisis tidak dapat dioksidasi ulang oleh oksigen. Nah, kegagalan untuk meregenerasi NAD+ akan menjadikan sel tidak memiliki akseptor elektron untuk oksidasi gliseraldehida 3-fosfat. Dan hasil energi untuk reaksi glikolisis akan berhenti. Karena itu, NAD+ harus dibuat dengan cara lain. Nah, sebagian besar organisme modern mempertahankan kemampuan untuk secara konstan meregenerasi NAD+ selama glikolisis anaerob dengan mentransfer elektron dari NADH menjadi produk akhir yang berkurang atau reduced end product seperti laktat atau etanol. Next. Nah, ini merupakan 3 tipe metabolik pirufat dalam glikolisis. Jadi ada secara hipoksia atau kondisi anaerob, ada secara aerobik, dan secara anaerob. Jadi glukos akan berubah menjadi 2 pirufat melalui glikolisis yang terdiri dari 10 reaksi. Nah, selanjutnya pirufat ini akan memiliki 3 tipe metabolik dalam glikolisis. Yang pertama adalah hipoksia atau kondisi anaerobik, di mana hasilnya adalah 2 etanol dan 2 karbon dioksida yang biasanya terjadi pada rangki. Jadi fermentasi ini akan berubah menjadi fermentasi ini memiliki produk akhir yaitu etanol. Selanjutnya adalah kondisi aerobik yang menggunakan karbon dioksida. Cukup lebih panjang reaksinya dibanding kedua reaksi lainnya, yaitu dari 2 pirufat akan berubah menjadi 2 asetil-CoA, lalu akan memasuki siklus asam sitrat menjadi 4 karbon dioksida dan 4 air, yang biasanya ditemukan di dalam animal, plant, and many microbial cell di bawah kondisi aerobik. Dan tipe yang terakhir adalah di kondisi anaerobik yang akan berubah menjadi laktat. Jadi 2 pirufat akan berubah menjadi 2 biasanya ini terjadi pada otot yang berkontraksi sangat tinggi dan pada eritrosit, pada sebagian sel, dan pada sebagian mikroorganisme. Next. Nah, pirufat adalah akseptor elektron terminal pada fermentasi asam laktat. Jadi fermentasi adalah proses di mana terjadi pembentukan energi seperti ATP, tetapi tidak menggunakan oksigen atau mengubah konsentrasi NAD+ atau NADH. Nah, fermentasi ini dilakukan oleh berbagai organisme yang habitatnya anaerob. Organisme tersebut juga menghasilkan berbagai produk akhir, beberapa di antaranya dapat digunakan secara komersial. Ketika jaringan hewan tidak disuplai dengan cukup oksigen untuk mendukung oksidasi aerobik pirufat dan NADH yang diproduksi dalam glikolisis, maka NAD+ akan diregenerasi dari NADH dengan reduksi pirufat menjadi laktat. Next. Nah, reduksi pirufat dikatalisis oleh laktat dehidrogenase yang membentuk isomer L-laktat pada pH 7. Seperti yang terlihat di bawah, reaksinya dari pirufat akan
berubah menjadi isomer L-laktat pada pH 7 atau pH netral. Nah, kesetimbangan keseluruhan dari reaksi ini sangat mendukung pembentukan laktat seperti yang ditunjukkan oleh perubahan energi bebas standar negatif yang besar. Yuk. Kalau udah bilang. Kamu belum share screen, Oli. Glukogenase dari 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat yang berasal dari masing-masing molekul glukosa akan mengubah 2 molekul NAD+ menjadi 2 molekul NADH. Karena reduksi 2 molekul pirufat menjadi 2 laktat meregenerasi 2 molekul NAD+, maka tidak ada perubahan jumlah NAD+ atau NADH pada fermentasi asam laktat seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini. Jadi dari glukosa menjadi 2 pirufat dan akan menjadi 2 laktat yang mengubah 2 NADH menjadi 2 NAD+, begitupun seterusnya. Next. Nah, laktat yang dibentuk oleh ototransaktif atau oleh eritrosit dapat didaur ulang dengan cara dibawa dalam darah ke hati, di mana laktat akan dikonversi menjadi glukosa selama pemulihan dari aktivitas otot yang berat. Saat laktat diproduksi dalam jumlah besar selama otot berkontraksi, contohnya saat sprint, kation yang dihasilkan dari ionisasi asam laktat dalam darah akan membatasi periode aktivitas yang kuat. Next. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Olivera. Selanjutnya ada gambar 14.18, yaitu peran biotin dalam reaksi pirufat karboksilase. Reaksi ini terjadi dari 2 fase. Fase pertama, aktivasi biotin, dan fase kedua, aktivasi bikarbonat. Pada fase pertama, biotin harus berikatan dengan residu lisin pada lengan panjang untuk mengikat biotin dengan enzim. Itu juga diperlukan reaksi dengan ATP. Maka setelah berikatan dengan ATP, biotin akan terikat dengan bikarbonat sehingga karboksibiotil enzim itu yang berwarna pink akan melepas pirofosfat dan sehingga mengaktifasi biotin. Lengan panjangnya ini lisin ya, enzim yang berwarna biru. Pada selesai biotin aktif, fase kedua yaitu aktivasi bikarbonat melepas oksaloasetat. Biotin dan rantai lisin yang melekat kemudian CO2 melekat pada permukaan enzim membentuk oksaloasetat dan meregenerasi biotil enzim. Perhatikan bahwa CO2 yang ditambahkan ke pirufat dalam langkah pirufat karboksilase adalah molekul yang sama dengan yang hilang dalam reaksi PEP karboksilase fase pertama. Next. Reaksi sebelumnya. Reaksi glukogenesis itu ada 3 fase. Fase pertama yaitu konversi pirufat menjadi PEP melalui oksaloasetat dikatalis oleh pirufat karboksilase dan PEP karboksinase. Berarti dikatalis oleh 2 enzim ya. Pirufat pada mitokondria mengalami dekarboksilasi membentuk oksaloasetat dan dalam sitosol menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat kemudian dikonversi menjadi PEP oleh fosfenol pirufat karboksinase. Berikut persamaan reaksinya, yaitu oksaloasetat ditambah GTP, reaksinya bolak-balik menghasilkan PEP dan CO2 plus GTP.
Persamaan keseluruhan untuk rangkaian reaksi bypass ini ada yang bisa kita lihat di layar. Proses ini menghasilkan ATP lebih banyak pada glikolisis. Karena rasio NADH dibagi NADH+ dalam reaksi tadi, dalam sitosol, memiliki angka 8 kali 10 minus 4, sekitar 10 pangkat 5 kali lebih besar daripada glikolisis dalam mitokondria. Next. Fase kedua dari pembentukan glikogenesis adalah gluconeogenesis adalah konversi fruktosa 1,6 bifosfat oleh Pb fase 1 atau bypass 1. Bypass kedua. Konversi reaksi kedua gluconeogenesis tahapan kedua inilah bypass meliputi reaksi defosforilasi fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6 bifosfat yang langsung dikonversi menjadi isomer, yakni glukosa 6 fosfat oleh enzim fosfoglukosiomerase. Reaksi ini bergantung pada Mg2 seperti reaksi sebelumnya yang telah dijelaskan. Mg2 ini berfungsi untuk hidrolisis pada karbon pertama yang pada dasarnya jika tidak ada karbon itu tidak dapat diubah, gugus fosfatnya itu tidak bisa menempel. Fase ketiga yaitu defosforilasi glukosa oleh glukosa 6 fosfat. Tahapan terakhir dari glucogenesis ini reaksi defosforilasi glukosa 6 fosfat menjadi glukosa atau yang akan dilanjutkan oleh biosintetis selanjutnya. Misalnya pembentukan zat kitin, selulosa maupun molekulail. Enzim yang diaktifkan Mg2 ini ditemukan pada sisi luminal dari retikulum endoplasma, hepatosit, dan sel-sel ginjal. Glukosa yang dihasilkan oleh gluconeogenesis di hati atau ginjal dapat dicerna dalam makanan, dikirim langsung ke otak atau otot aliran darah. Maksudnya tuh glukosa yang dihasilkan dari gluconeogenesis ini bisa langsung digunakan. Selanjutnya, di sini ada gambar 14.19 yaitu jalur alternatif dari pirufat ke fosfenol pirufat. Jalur yang mendominasi tergantung pada prekursor gluconeotik laktat atau pirufat. Jalur di sebelah kanan yang laktat mendominasi ketika laktat adalah prekursor yang membawa reaksi ini. Karena NADH di sitosol dihasilkan dalam reaksi dehidrogenase laktat dan tidak harus ditarik keluar ke mitokondria. Kepentingan relatif dari dua jalur tergantung pada ketersediaan laktat dan persyaratan sitosolik untuk NADH oleh glucogenesis. Jadi mau pirufat atau laktat itu tergantung dengan keberadaannya. Selanjutnya. Gluconeogenesis itu memerlukan energi yang banyak atau disebut mahal, tapi itu penting. Karena sintesis glukosa dari pirufat adalah proses yang relatif mahal. Pembentukan suatu molekul glukosa dari pirufat membutuhkan 4 ATP dari 4 dari ATP, 2 dari GTP, dan selain itu juga membutuhkan 2 molekul NADPH diperlukan pada reduksi 2 molekul ini. Serta pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Sebagian besar biaya ini memastikan untuk reaksi irreversibilitas glucogenesis. Seperti pada ini, pengubahan pirufat menjadi glukosa itu menyebabkannya mahal karena tidak seperti glikolisis lainnya. Yang kedua,
cyclic acid cycle intermediate and many amino acid are gluconic. Artinya itu glucemic merupakan asam amino yang mengalami konversi bersih. Jadi asam aminonya rantainya bersih menjadi glukosa yang mudah disalurkan ke glukogenesis. Setelah penghapusan gugus amino dalam mitokondria hati, kerangka karbon yang tersisa akibat pembersihan tadi yang berisi pirufat dan katoglutarat masing-masing dengan mudah disalurkan ke glukogenesis yang penting untuk mamalia. Kenapa harus dari hasil glukogenesis ini yang harus dipangkas bersih? Karena kalau nggak dipangkas bersih itu ada asetil-CoA yang mamalia itu nggak bisa langsung untuk menggunakan itu. Yang ketiga, glikolisis dan glukogenesis are regular reciprocal. Artinya itu bolak-balik, nggak bisa berjalan secara bersamaan. Jika glikolisis, yaitu konversi glukosa menjadi pirufat, dan glukogenesis, konversi pirufat menjadi glukosa dibiarkan berjalan secara bersamaan dengan kecepatan tinggi, hasilnya adalah konsumsi ATP dan produksi panas. Jadi kita akan kekurangan ATP, bukannya malah menghasilkan ATP, tapi kita yang mengonsumsi ATP secara berlebihan. Sehingga kedua jalur ini diatur oleh fluks glukosa melalui glikolisis naik. Pirufat ke glukogenesis turun. Jadi kayak kalau glukosa udah selesai, lanjut gluconeogenesis. Selanjutnya. Belum, yang kuning. Di berikut ini itu gambar dari seluruh reaksi dari glikogenesis, mulai dari yang, jadi gambar reaksi di gambar tadi dipecah satu-satu menghasilkan seperti ini. Dan berikut glucogenemic 14.4, gluconemik asam amino. Ini zat-zat yang bisa langsung diolah oleh mamalia. Selanjutnya. Kesimpulan dari glikogenesis ini kita ulang kembali adalah proses multisep pirufat atau senyawa 3 karbon terkait laktat alanin dikonversi menjadi menjadi glukosa, maaf. Jadi glikoneogenesis pirufat menjadi glukosa. Kalau glikolisis, glukosa menjadi pirufat. 3 langkah irreversibel dalam jalur glikolitik dilewati oleh reaksi yang dikatalis oleh enzim gluconeogenik. Jadi tadi ada 3 fasenya, 3 fase gluconeogenesis. Yang pertama, konversi pirufat menjadi PEP melalui oksaloasetat. Yang kedua, defosforilasi fruktosa 1,6 bifosfat oleh PB fase 1. Yang ketiga, defosforilasi glukosa 6-fosfat oleh glukosa 6-fosfat. Fosfatase. Kalau yang ketiga ini dia oleh enzim ya, yang juga pembentukan salah satu molekul glukosa dari pirufat membutuhkan 4 ATP, 2 GTP, dan 2 NADH, itu yang disebut mahal. Selanjutnya. Pada mamalia, gluconeogenesis di hati dan ginjal menyediakan glukosa untuk digunakan langsung ke otak, otot, dan eritrosit. Pirufat karboksilase juga dirangsang oleh asetil-CoA meningkatkan laju glukogenesis ketika sel sudah memiliki persediaan substrat lain atau substrat lemak yang memadai untuk produksi energi. Pada tanaman dan mikroorganisme juga dapat mengubah asetil-CoA yang berasal dari asam lemak menjadi glukosa, sedangkan hewan tidak. Itu yang saya maksud tadi, harus dilakukan pembersihan dulu. Dan terakhir, kesimpulannya, glikolisis dan glukogenesis diatur secara timbal balik atau bergantian untuk mencegah operasi boros kedua jalur dalam pemakaian ATP. Selanjutnya.
Selanjutnya, jalur pentosa fosfat dari oksidasi glukosa. Next. Oksidasi glukosa 6-fosfat menjadi pentosa fosfat oleh jalur pentosa fosfat dibutuhkan sel. Jalur oksidatif ini, NADP adalah akseptor elektron menghasilkan NADPH. Sel-sel yang membelah dengan cepat seperti sel-sel sumsum tulang belakang, kulit, dan mukus usus menggunakan pentosa untuk membuat RNA, DNA, dan koenzim seperti ATP, NADH, FADH2, dan koenzim A. NADPH yang diproduksi oleh jalur pentosa fosfat sangat penting untuk mencegah kerusakan oksidatif sehingga cacat genetik. Next. Selanjutnya, pada fase jalur fosfat ini ada fase oksidatif menghasilkan pentosa fosfat dan NADPH. Berikut gambar 14.21 reaksi oksidatif dari jalur pentosa fosfat. Dalam fase non-oksidatif ini, ribosa 5-fosfat dikonversi menjadi 5-glukosa 6-fosfat yang ada di 5 ribosa yang ada di kanan sehingga menjadi 6 fosfat dengan memproduksi NADPH. Daur ulang yang berkelanjutan reaksi ini secara berkelanjutan pada akhirnya mengarahkan pada konversi glukosa 6-fosfat menjadi 6CO2. Reaksi dari bagian non-oksidatif dari jalur pentosa fosfat ini siap dibalik dan dengan demikian menyediakan sarana untuk mengubah heksosa fosfat menjadi pentosa fosfat. Yaitu produk akhirnya menghasilkan ribosa 5-fosfat, ada CO2 dan NADPH. Ini ya yang pink, gambar paling kanan. Yang pink ini adalah hasil dari reaksi oksidatif ini. Selanjutnya ada fase, tadi kan oksidatif. Kalau yang ini fase non-oksidatif, recycle pentosa fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Yang pertama, reaksi ini mengubah pentosa fosfat menjadi heksosa fosfat, memungkinkan reaksi oksidatif. Yang gambar ini mengubah heksosa 5-fosfat akan diubah menjadi menghasilkan reaksi oksidatif. Jalur 6-fosfat, jalur 6 pentosa atau dalam kurung 5C ke 5 hektosa 6C bolak-balik. Ini terjadi pada gambar 5C, 6C, 7C ini ya. Tujuannya untuk memperjelas arah reaksi selama oksidatif glukosa 6-fosfat. Enzim yang digunakan di sini ada transketolase dan transaldolase. Adapun tujuannya mengubah pentosa fosfat menjadi glukosa fosfat yang memulai siklus selanjutnya. Di sini juga diperlihatkan penggunaan enzim yang berbeda. Selanjutnya. Selanjutnya ada reaksi pertama di katalis transkolase pertama di katalis. Reaksi pertama di katalis transkolase. Transfer 2 gugus karbon yang dilakukan yang berwarna pink ini ya, dilakukan sementara. Tapi enzim TPP, transkolase ketose,
yang berikatan dengan enzim menghasilkan 3 fosfat, 7 karbon gula fosfat, dan pseudoheptulosa 7 fosfat. Di sini terlihat pada gambar TPP itu enzim transkolase. Adapun gambar di bawah, reaksi kedua dikatalis oleh transkolase. Reaksi ini reaksi non-oksidatif ya, jadi ini dipecah lagi gambarnya. Reaksi kedua dikatalis oleh transketolase, yaitu konversi dari 2 pentosa fosfat menjadi triose fosfat dan menghasilkan 7 karbon gula fosfat dan pseudoheptulosa. Kedua enzim ini memiliki fungsi yang berbeda. Ada enzim transkotalase memerlukan kofaktor tiamin pirofosfat atau TPP untuk menghasilkan 2 karbon. Sementara enzim transaldolase menggunakan rantai samping lisin untuk membentuk dasar sif sehingga menstabilkan karbon ion. Semua enzim jalur pentosa fosfat terletak di sitosol dalam sel, menghubungkan proses glikolisis dengan glukogenesis. Selanjutnya, yang tadi. Ini. Ubah. Yang ini, betul. Proses hektosa fosfat. Proses hektosa fosfat menjadi pentosa fosfat penting untuk asimilasi fotosintesis CO2 oleh tanaman. Jadi, reaksi ini juga dilakukan oleh tanaman untuk kepentingan fotosintesis. Jalur pentosa fosfat reduktif adalah pengembalian dari reaksi yang ditunjuk dengan menggunakan banyak enzim yang sama. Jadi enzim yang dari tadi glikolisis sampai jalur pentosa fosfat ini menggunakan enzim yang sama. Semua enzim dalam jalur pentosa fosfat terletak di sitosol, seperti glikolisis dan sebagian besar juga seperti gluconeogenesis, membuktikan bahwa ketiga jalur ini terhubung melalui perantara dan enzim yang sama. Jadi tidak bisa dipungkiri glikolisis itu, jadi di tubuh manusia itu tidak bisa hanya ada satu jalur itu, misal hanya jalur glikolisis, karena nanti zat-zat yang akan digunakan jaring selanjutnya tidak akan sempurna. Selanjutnya, Wernicke-Korsakoff syndrome is exacerbated by a defect in transkolase. Arti dari sindrom ini adalah gangguan pada otak yang disebabkan oleh kekurangan defisiensi vitamin B1 dan tiamin. Sindrom ini lebih umum di kalangan pecandu alkohol daripada populasi umum. Konsumsi alkohol secara berlebihan mengganggu penyerapan beberapa vitamin usus dan termasuk tiamin. Jika tidak ada transkolase bekerja dengan baik, maka penyerapan vitamin dan tiamin bahkan zat lainnya bisa tidak optimal sehingga menyebabkan cacat genetik ini. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat is partition between glycolysis and the pentosa phosphate pathway. Maksudnya ini secara
bekerja sama. Fungsi glukosa 6-fosfat sebagai aseptor elektron. Reaksi pertama dari jalur pentosa fosfat tidak dapat dilanjutkan ketika NADPH terbentuk lebih cepat dalam biosintesis atau NADPH naik, akibatnya akan banyak glukosa 6-fosfat yang tersedia untuk glikolisis. Jadi maksudnya itu pentosa fosfat yang dihasilkan dari hasil sintetis glukosa menjadi fosfat juga akan digunakan oleh reaksi glikolisis selanjutnya. Ringkasan saya ulangi lagi bahwa jalur pentosa fosfat oksidatif menghasilkan oksidasi dan dekarboksilasi pada karbon pertama C1 glukosa 6-fosfat mengurangi NADP menjadi NADPH yang memproduksi pentosa fosfat. Jadi kalau NADP ini menangkap elektron dari H, tidak akan seperti reaksi selanjutnya ini ya. Kalau NADPH-nya, kalau yang dihasilkan NADPH itu bahkan digunakan untuk glikolisis. Jadi kalau untuk jalur pentosa fosfat akan kekurangan. Selanjutnya, NADPH memberikan energi yang rendah untuk reaksi biosintesis. Jaringan yang melakukan biosintesis aktif mengirim lebih banyak glukosa 6-fosfat melalui jalur pentosa fosfat dengan permintaan yang lebih sedikit untuk mengurangi energi. Selanjutnya, fase pertama dari jalur pentosa fosfat terdiri dari 2 oksidasi yang mengubah glukosa 6-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat dan mengurangi NADP menjadi NADPH. Fase keduanya yang terdiri dari langkah-langkah non-oksidatif yang mengubah pentosa fosfat menjadi glukosa 6-fosfat yang mendukung untuk siklus baru lagi. Pada fase kedua, transaldolase dengan TPP sebagai kofaktor dan transkolase mengkatalis inkonversi dengan konversi 6-fosfat pentosa menjadi 5-fosfat hektosa yang bolak-balik. Selanjutnya, cacat genetik dalam transkolase menurunkan afinitas terhadap TPP yang menyebabkan sindrom Wernicke-Korsakoff. Dan yang terakhir, masuknya glukosa 6-fosfat baik ke dalam glikolisis atau ke jalur pentosa fosfat sangat ditentukan oleh konsentrasi relatif NADP dan NADPH. Next. Sekian dari presentasi kita. Ini bisa pause ya? Sekian dari presentasi kita bertiga bahwa sekian presentasi dari kita bertiga yang kita juga mengambil materi dari buku Principle of Biochemistry. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.